Tenda ini dapat internet dari wifi tetangga. Selamat datang di channel Wong Niat. Di video ini saya akan mempraktekkan bagaimana cara menggunakan router tenda O3 untuk nembak wifi. Istilahnya bahasa yang sering digunakan teman-teman itu nembak wifi. Ya, itu sebenarnya kita cuma mengkoneksikan saja sih. Kalau bahasanya nembak itu lumayan berlebihan. Ini untuk mengkoneksikan ini berantakan ya. Saya akan mempraktekkan dengan dua mode. Yang satu itu pakai mode, yang pertama pakai mode WISP, yang kedua pakai mode client. Yang pertama kita praktekkan dulu ke mode WISP beserta settingannya, maksudnya beserta topologinya. Jadi topologinya, kalau kita menggunakan mode WISP itu kita mengambil tenda O3 ini mengambil sinyal yang dipancarkan ke dari misal WiFi IP, lalu disebar lagi menggunakan SSID tenda itu sendiri, misalkan ya namanya apalah gitu. Lalu ini baru ada perangkat HP, laptop dan lain-lain ya. Ini mode WISP. Kalau mode WISP ini kita cukup mencolokkan kabel PoE saja ke power adapter power. Ini kita langsung ke settingnya sebagai berikut. Itu berhubung sudah saya nyalakan, tendanya udah saya nyalakan, maaf ya tempatnya berantakan, artinya udah siap. Kalau kita ini saya nyeting menggunakan laptop, ini tidak perlu menggunakan kabel, bisa kita koneksikan saja langsung ke tenda. Ini ada dua, saya juga kurang paham ini kenapa ada dua. Saya konekkan saja ke ini yang atas. Kalau sudah dikonekkan, kita masuk ke IP tenda. IP tenda itu defaultnya 2.1 belakangnya. Admin bahasa Indonesia aja. Langsung kita pilih mode WISP. Kalau sudah men-scan yang di sekitar kita, ini ada beberapa, coba kita ambil DT. Next. Jadi ini mengambil sinyal dari DT ini kemudian dipancarkan ulang. Passwordnya ini password DT ini. Channel bisa pilih, terserah. Ini gelombang frekuensi yang jarang digunakan di sekitar sini berapa, biar mengurangi benturan-benturan sinyal. Ini pakai DHCP ya, tetap DHCP itu artinya IP bersama. Jadi satu tenda ini terhubung kepada DT itu atas nama satu IP. Kalau kita menggunakan statik, itu yang terhubung ke tenda pun akan terdaftar di router DT yang kita hubungkan itu. Kita pakai DHCP. Kalau PPPoE saya belum pernah mencobanya, cek aja. Itu SSID, cek aja ya, nggak usah, ini kan udah tahu sendiri SSID yang akan kita buat. Kemudian IP ini kalau WISP segmennya pun harus dibedakan. Kalau itu 100.1, ini jangan 100.2, tapi beda segmen.
karena kita menggunakan settingan DHCP. Next. Ini nunggu sampai ributnya selesai. 2 menit kemudian. Udah, kita cek apakah udah bisa apa belum. Tenda, oh ini udah keluar. Kita hubungkan. Akhirnya kita sudah terhubung. Ini menggunakan wireless, bukan kabel. Kita sudah terhubung, sudah terkoneksi. Kita cek Google aja. Google. Udah bisa dengan kita menghubungkan tenda. Sudah bisa. Kemudian kita nyoba mode yang kedua. Ini saya pakai kabelan aja. SSID-nya diputus. Kita coba connect menggunakan kabel. Ini yang dari PoE tenda kita hubungkan menggunakan kabel. LAN-nya dicolokkan, dihubungkan ke laptop. Kita akan mencoba setting menggunakan kabel. Setelah ini kan kita juga beranjak ke mode klien. Mode klien itu juga kita menggunakan kabel, nggak bisa menggunakan SSID karena bukan mode WISP, nggak memancarkan. Kalau sudah dihubungkan, jadi ini salurannya dari router tenda ke, ini modenya udah klien ya, ini nggak WISP lagi, ini udah klien. Dari tenda ke PoE sama power ini ke laptop. Ini laptop. Jadi topologinya seperti ini. Ini nanti nangkap sinyal dari SSID ini. Jadi ini nggak pakai ini kalau klien. Kita menuju settingan. Sini. Kemudian klik, kita ganti IP-nya jadikan satu segmen. Jadi IP tenda itu kita, maksudnya IP laptop ini kita satu segmenkan dengan IP tenda. Masih muter. Setting manual IP address. Kalau yang punya tenda itu kan 192.168.2.1. Kalau IP laptop kita dijadikan segmen, satu segmen belakangnya 2, bisa 3, bisa terserah. Tab, pencet tombol tab otomatis ngisi. Biasanya DNS Google aja, tak penting sih itu sebenarnya, bisa. Kalau udah, ini kita terhubung menggunakan kabel ini, network namanya jadinya. Ini kita nggak terhubung dengan SSID ini, pakai kabel ya ini ya. Cek dulu kita bisa buka IP tenda apa enggak. Bisa, artinya ini udah beres. Kemudian kita pakai mode client, ini station. Mode station ini jadi topologinya seperti ini ya. Tenda ini ngambil wifi dari luar, kemudian disalurkan melalui kabel ke laptop. Kalau nggak laptop juga bisa, ini router. Kalau ini salurannya dipindah ke sini juga bisa.
Kita pilih SSID nya yang tadi aja, DT100 plus. Masukkan passwordnya DT, disamakan dengan IP punya tenda, maksudnya punya DT. Kalau IP DT itu belakangnya 100.1. Jadi IP tenda ini kita ganti segmennya 100.2. Gateway-nya ini dari DT-nya 100.1. Ini IP dari router yang akan kita tembak, kita harus mengetahuinya terlebih dahulu. Disamakan aja belakangnya. Kalau udah, next. Save. Nunggu reboot 2 menit kemudian. SSID tendanya sudah nggak ada. Oh, ini IP laptopnya juga harus dijadikan satu segmen dengan router tenda dan router DT. Kalau DT-nya, kalau tenda kan tadi ngikut DT, sekarang laptopnya yang ngikut ke DT, yang penting beda IP dan satu segmen. Gateway-nya dulu 100.1 gateway-nya. Kalau 2 ini udah dipakai buat tenda, kita pakai angka 3. Udah gitu aja. Oke, udah terhubung sepertinya. Kita coba IP tenda dibuka, bisa masuk. IP DT kita buka, bisa masuk. Coba kita pakai internet, apakah bisa atau tidak? Bisa juga. Jadi seperti itu settingan sederhananya. Untuk sekedar saran saja buat teman-teman, perangkat tenda O3 ini kalau tidak menggunakan point to point, menggunakan cara seperti WISP dan klien, itu paling-paling kita hanya maksimal di angka 400 meter. Ya 500 meter mungkin ada yang bisa, yang beruntung bisa, tergantung medannya juga. Kemudian untuk mode WISP dan klien tadi, itu lebih optimal kita menggunakan mode klien, karena kalau kita menggunakan WISP, router tenda ini bekerja 2 kali, yang satu untuk nangkep, yang satu lagi buat nyebar. Tapi kalau kita menggunakan klien, dia hanya nangkep dan nyebarnya melalui kabel, jadi penangkapannya lebih kuat. Kemudian saya akan menambahkan lagi satu topologi lagi. Ini tadi belakangnya 100.2. Kalau gateway-nya tadi 100.1. Tadi ini laptop sudah kita setting 100.3. Router kita akan menggunakan router ini untuk router ini TP-Link buat nyebar. Ini disebar lagi di dalam rumah. Kalau ini di luar rumah, disebar lagi, dipancarkan ke perangkat-perangkat HP, laptop, dan lain-lain ya. Nah, ini caranya tinggal disejajarkan saja. IP-nya menjadi satu segmen. Misal ini bisa pakai IP 103 juga belakangnya. Tapi kalau pakai 103 ini berarti ini harus tidak dipakai. Tapi kalau mau kemungkinan mau pakai 2, ini buat saja 104. Kita praktekkan langsung. Router TP-Link ini yang akan buat nyebar internet yang diambil dari tenda O3 ini. SSID-nya ini sudah saya nyalakan di laptop. Ini SSID-nya kelihatan, namanya TP-Link ED74. Kita nyeting lewat sini saja, nggak perlu pakai kabel. Kalau sudah dihubungkan,
kita setting dulu routernya. Ini router TP-Link ini belakangnya 1.1. Ganti IP-nya jadi satu segmen. Masuk ke pengaturan LAN. Ini kan belakangnya 1.1, kita ganti 100.4. Simpan. Ini masih restart, tunggu sebentar. 2 menit kemudian. Port 1-nya aktif, wirelessnya juga aktif. Itu yang paling kanan itu, yang ini power, ini wireless, ini one. Ini udah hijau. Kita coba saja dikoneksikan. Ini internet aksesnya kita ganti one only. Save. Beberapa saat kemudian, nih belum refresh, udah connect. Kita buka Google, sudah bisa. Google gambar, sudah bisa. Berarti internet yang ada di laptop ini saya tidak menggunakan kabel tapi menggunakan wireless dari TP-Link. Ini topologinya. Ini laptop saya bisa internetan, koneksinya ke router TP-Link ini melalui jaringan wireless. Kemudian TP-Link ini dapat internet melalui kabel dari tenda. Tenda ini dapat internet dari wifi tetangga. Seperti itu. Jadi sepertinya sudah selesai. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih.